Adalah pertemuan keenam kita dan kita akan membahas tentang translating a noun phrase. Materi ini sangat penting karena nanti saat kita menerjemahkan kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi noun phrase ya dari source language ke target language. Oke, kita akan lihat dulu bahwa noun phrase is a group of related words that can act as a single noun-like unity within a sentence. And noun phrase ya can also act as a subject, as an object, and also as a complement, according to Swan. Noun phrases are very simple idea in themselves, but they can be extremely complex in how they manifest themselves in actual meaning. Nah, jadi noun phrase mungkin sangat simpel ya pada kelas katanya itu sendiri noun phrase ya. Tapi terkadang saat kita ingin menerjemahkan dia bisa menjadi sangat kompleks ya karena akan mempunyai manifestasi atau terjemahan tersendiri. Ya, ada beberapa bentuk ya, the formation of noun phrase. Pertama kita lihat ada terbentuk dari determiner plus noun seperti the books, these books, my books, some books. Oke, bentuk berikutnya terdiri dari determiner plus modifier dan juga noun. Contohnya, some extremely interesting, really beautiful used books. Contoh lainnya, some interesting, really beautiful used grammar book with red covers. Contoh yang ketiga, ya bentuk lain dari noun phrase adalah terbentuk dari determiner, modifier, noun, modifying phrase, and clause. Contohnya, some interesting, really beautiful used grammar book with red cover. Ya, ada catatan penting di sini bahwa although it's rare to have more than 3 or 4 modifier for a single noun phrase, this is the usual order for different categories of modifier. Oke, saya berharap kalian bisa dengan jelas melihat bagan ini. Ya, jadi bisa terbentuk dari beberapa uh, contoh ya dari noun phrase ini. Misal ada the, ya, an, some, no, ya, lalu ada incentiviernya seperti really, very, slightly, lalu ada adjective and participle, old, new, interesting, well, noun, noun modifiernya, stone, university, nounnya, wall, campus, dan lalu ada modifying phrase-nya. Ya. Nah, sebenarnya di sini ya, saat kita ingin menerjemahkan maka noun phrase terkadang diterjemahkan per kata dan itu akan menimbulkan multi tafsir atau bahkan salah tafsir. Jadi tidak berhasil mengconvey the meaning ya secara katakan secara utuh. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. A man eating tiger. Nah, bayangkan kalau kita menerjemahkannya menjadi seorang pria yang memakan macan. Nah, ini akan sangat fatal sekali terjemahannya karena seharusnya kita menerjemahkannya a tiger that eats people atau seekor macan yang pernah ya memakan orang. Ya, a man eating tiger. Ini adalah bentuk dari noun phrase. Jadi tidak bisa kita terjemahkan seorang pria yang makan macan. Atau contoh lainnya di poin B, a trend setting fashion. Ya, maka kita harus menerjemahkan menjadi a fashion that sets a trend. Jadi fashion yang memang membentuk ya suatu trend atau a fire breathing dragon. Ya, a dragon that breathes fire. Ya, jadi naga yang mengeluarkan api. A flea bitten duck. A duck that is bitten by flea. A man-made lake. A lake that was made by people. Nah, ini juga sering kita jumpai seperti homemade cake. Nah, jadi bukan kue membuat rumah, tapi kue yang dibuat di rumah atau kue rumahan, kue buatan rumah. Tapi bukan rumah yang membuat kuenya, tapi dibuat di rumah. Nah, jadi penting sekali. A male-dominated society, a society that is dominated by males. Oke, contoh lainnya ada adverb per participle. Ini juga akan membentuk noun phrase. A fast-moving train. Jadi terjemahannya a train that move fast, tentu saja kereta yang bergerak cepat. Jadi bukan cepat bergerak kereta. Some home-ground tomatoes, tomatoes that were ground at home. Wah, ini sama seperti homemade cake. A must visit attraction, an attraction that is visit a lot. Nah, dari contoh-contoh tadi itu yang menjadikan alasan kenapa sebagai seorang translator nanti in general translation kita juga harus mempertimbangkan noun phrase. Nah, ini ada contoh lain, ini bentuk dari structure shape seperti old man, maka terjemahannya langsung seperti menjadi laki-laki tua. Old man in the source language text is constructed of modifier old, lalu ada had modifiernya itu man,
Meanwhile, in the target language, it becomes laki-laki tua, which is construction of head, ya, laki-laki dan modifiernya tua. Nah, jadi ada perbedaan ya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dari bahasa Inggrisnya old man, kita tidak bisa menerjemahkan tua laki, ya, tapi kita menerjemahkannya menjadi laki-laki tua. Ya, ada contoh lain, ini ada contoh dari klasik medical student. Kita menerjemahkannya mahasiswa kedokteran. Jadi bukan medis mahasiswa, ada kedokteran mahasiswa. Ada contoh lain, the girl buying ice cream. Gadis yang membeli es krim. Ya. Ini ada beberapa contoh dari structure ship. Contohnya adalah dari source language-nya, many huge new shopping malls like Kemang Village. Kita terjemahkan, banyak mall-mall besar bermunculan di sini seperti Kemang Village. Oke. Ya, kita lihat contoh ini. Nah, ini contoh dari klasik, covering all in the deluge of tropical rain. Membasahi Jakarta dengan air hujan. Kalian bisa lihat contohnya bahwa harus juga diidentifikasi tidak hanya noun phrase-nya, tapi kita harus bisa mempertimbangkan di target language-nya nanti terkait dengan determiner, noun phrase, lalu noun phrase, ya, dan juga prepositional phrase-nya. Nah, penjelasan yang di bawah kita lihat bahwa the noun phrase in the source language text is translated into verb phrase in the target language, membasahi Jakarta dengan air hujan. Jadi hati-hati, sekalipun namanya noun phrase, nanti ada kalanya saat kita ingin menerjemahkannya ke dalam bahasa target, ya, boleh jadi dia berubah menjadi verb phrase atau adverbial phrase dan sebagainya. Karenanya noun phrase-nya harus terlebih dahulu kita identifikasi. Berikutnya contoh dari intrasystem shift. Contohnya dari source language to the east, the storm cloud gather momentum. Kita terjemahkan ke dalam target language ke bahasa Indonesia, menuju ke timur matahari, awan hitam tampak berarak dari. Nah, ada penjelasan di bawahnya, kita baca. Meanwhile, in the target language text, which also noun phrase, it has the constitution of noun phrase awan hitam. Then the noun phrase is constituted out of the noun awan and adjective hitam. Ya, saya rasa demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk lebih aktif pada forum diskusi dan sampai jumpa pada pertemuan ke-7. Salam.